Kick atau RRQ? Ya udah kalau begitu game kelima. Mana suaranya? Wow, 5 game yang akan kita lalui ini masih match pertama. Begitu kerasnya, sekarang keadaan 2 sama. Match point untuk kedua belah tim. Siapa yang akan terperosok ke lower bracket atau siapa yang langsung bisa men-secure tiket ke final upper bracket. Yap, di bawah seperti biasa. Berbagi, sharing XP. Dan level 2 mulai masuk ke dalam area dari Fire Beetle yang dimiliki oleh RRQ. Ya, dan ini memang yang cukup mengganggu ya. Ketika Fire Beetle sudah diambil, berarti akan ada pengurangan XP untuk jungler kita. Dari emblem setnya juga, Wop, tahan dulu. Ini dia Skylar, mau pergi ke mana? Skylar satu yang terakhir, Skylar! Berhasil dihancurkan di menit pertama. Namun barusan ada satu alarm bom lagi dari Reverse dan dimana Baloyski benar-benar mengganggu. Wow. Ini mengerikan sih, harusnya kita tahu Bruno di babysit sama Digi itu punya power landing yang cukup kuat ya. Tuh. Tapi ini udah langsung dijawab sama Geek Fam. Ditabrak Mereka nggak mau. Skylar snowballing lagi. Benar, dan benar-benar ya tadi ketika arm bomb-nya belum terlalu banyak itu langsung ditabrak, diinjak. Berhasil membanting Baloy. Udah ada efek karbon yang masuk tapi flicker. Dan sekarang ada satu FP spin malah mengantar Versik. First blood kali ini menjadi milik dari Geek Fam. Di mana ada sepersekian detik lagi untuk bisa melihat Turtle muncul. Iya, first blood udah didapetin, dapat poin pick off tambahan lagi tadi di arah middle. Dan Niall dengan Akai-nya. Wow, power banget Om ternyata. Iya, dan cukup mengganggu selalu ya. Heavy spin yang sangat on point sekali dari si Niall. Dan memang dia nggak punya heavy spin sekarang untuk bisa kontes di Turtle. Tapi kalau kita melihat dengan 2 gap yang sudah terjadi tadi, ya jelas lawan akan cukup berhati-hati. Oke, look ya, ada satu lagi. Terlihat penalty zone, tapi barusan dengan adanya Netherlands langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan sekarang looknya akan mencoba untuk bisa membalikan keadaan, tapi ternyata di saat dia landing udah langsung menghilang pula. Ada satu lagi yang mau pendant, yang berhasil menarik karena beberapa player, tapi Lemon mau pergi ke arah mana? Lemon terjepit di area tersebut, dan Lemon menjadi korban selanjutnya di saat Turtle muncul. Itu ada Shadow Stampede, ada I'm Offended, ada Heavy Speed. Ya, tapi ini yang kita bisa bilang, memang dengan menggunakan Digi Bruno, mereka diwajibkan untuk bisa menang satu lane. Dan berarti lane yang lain yang bisa menjadi incaran, ditarget oleh Geek Fam, dan itu yang dilakukan. Dikorbankan lah ya. Dikorbankan, betul. Tapi setidaknya untuk kali ini full plating ternyata di arah atas untuk Skylar-nya. Metode babysit Aha. untuk bisa menangin gold lane. Dan sudah dilakukan oleh RRQ. Lemon gagal tadi seperti yang mendekat ke arah dari Aboy. Ada efek airborne yang berhasil langsung diberikan pula. Marky masih cukup nyaman nih, walaupun platingan berhasil dilakukan, tapi Marky-nya belum berhasil di pick off. Betul. Apalagi udah ngantongin 1 poin kill ya. Yap. Dan Naomi juga gak terlalu tebal ya kalau kita melihat dengan emblem support yang dibawakan oleh Naomi sendiri. Masih dengan 1 Magic Shoes, jadi masih mengincar untuk mendapatkan Enchanted Talisman juga biar bisa nge-spam nantinya untuk Alarm Time Bomb-nya. Tapi Marky terlihat cukup nyaman sih untuk di atas ketika dia harus berhadapan dengan 2 pemain ya. Iya. Itu boleh Marky mulai mengejutkan tadi, coba lihat. Ada satu epic crossbow, ada satu auman yang udah dikeluarkan bahkan lewat kenal potnya, tapi lagi dan lagi tidak berubah dari game yang pertama. Dan sebenarnya juga kalau ngeliat dari, oke lah Skylar dapetin adanya full plating, namun leveling dari Marky ini di atas dari Skylar. Dan tidak terancam terlalu besar juga. Dan Lemon masih cukup struggle di arah tengah, namun Versik sudah mulai ketahuan posisinya. Yap, itu dia Lemon, dia tertarik, satu yang terakhir Lemon. Lemon pun lenyap. Ada satu hal yang begitu baik dilakukan oleh Aboy. Yap, kurang 10 detik tadi ya sebelum ada flicker, dan ya mau gak mau memang gak pada soro escape yang lain yang bisa diberikan oleh Lemon. Sedangkan untuk di area top lane ini masih damai-damai saja. Marky sanggup untuk menjaga posisi dia sedemikian rupa. Oke, sejauh ini masih cukup aman. Ada pergerakan dari Versik, Asura Aura. Tapi barusan terlihat Woldy-nya udah dikeluarkan guna untuk mempercepat dari pattern farming yang dia milikin, pattern Calf Wave yang dia milikin. Sementara Aboy pun udah hadir di bagian atas. Wah ini udah mulai langsung menyadari lagi, namun Lemon. Oke, Lemonnya masih berhasil selamatkan karena Lemon sedikit lagi bisa tapi ditarik lagi menuju ke arah beberapa player dimiliki oleh Geek Fam. Lemonnya berhasil membalikkan keadaan, satu yang terakhir Luke-nya berhasil langsung dihancurkan. Netherlands yang dikeluarkan pula. Tapi sekarang Baloyski tepat berada di tengah-tengah, tapi Dairennya mulai terpencar-pencar pemain yang dimiliki oleh Geek Fam. Maka dengan serangan mereka lakukan sekarang tidak berhasil begitu baik, tapi Marky
berhasil dilenyapkan pula. Dairen pun berhasil langsung hilang dari area tersebut. Tapi untuk sekarang, Baloi pun menjadi korban selanjutnya. Versik tepat berada di depan dari Turtle. Tapi dia pun berada di depan beberapa player dimiliki oleh Geek. Akankah dipaksakan? Karena sekarang Asura Aura, tapi Aboy. Apa ikatnya Jael? Hampir saja tadi bisa mendapatkan Turtle-nya. Tapi untuk sekarang, Versik berhasil dihancurkan. Yes, dan ini shutdown yang mahal dan Naomi ternyata harus hilang di sana. Ini membuat dari RRQ punya keuntungan yang cukup banyak. Iya, setidaknya mereka bisa menyamakan juga ya. Yep. Dan continuous team fight yang terjadi tadi, tarik ulur dan pada akhirnya in the end RRQ mereka sempat untuk mendapatkan turtle juga. Jadi keunggulan tipis. Namun kalau kita lihat pergerakan dari Marky sudah ada rotasi yang dilakukan oleh Marky. Dia Iya. sudah ada di bottom lane dan dia berusaha untuk mendapatkan satu turret. Dan tadi pengorbanan Dairen juga sih. Dia ngejar fokus ke arah Marky-nya. Walaupun dirinya tumbang tapi at least dapetin sosok gold laner yang cukup penting juga. Walaupun sekarang sudah bertukar sisi. Ada Marky yang bergerak di arah bawah kembali. Skylar bersama dengan Naomi bersama-sama. Namun, wah ini penjagaannya ketat banget ya dari Geek Fam. Iya, tapi respect item sih buat Nile ya. Yep. Karena ada Blade Armor yang langsung dibeli oleh dia juga. Jadi dia langsung respect, oke ini ada Blade Armor untuk bisa menahan damage dari Bruno. Yap, itu dia. Aboy mulai terjebak di area tengah. Aboy masih belum mengeluarkan lagi karena Netherlands ya. Tapi sekarang udah langsung dikeluarkan Lemon yang masih berusaha untuk bisa mengatakan damage. Tapi Lemon tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Versik dikeroyok habis-habisan. Versik satu yang terakhir. Versik yang berhasil langsung dihancurkan. Tapi Dairen datang untuk bisa membackup rekan-rekan yang ada di area mid. Hanya saja ada sedikit keterlambatan waktu yang dia miliki hingga membuat Dairen tidak berhasil membuat rekan-rekannya selamat. Dan 79 berbanding 21. Wah. Mulai naik nih. Mulai naik ya. Wah ini ngeri banget sih, damage dari Aboy juga ini cicilan-cicilan lama-lama makin gede. Wah Dairen. Oke, begitu menyakitkan damage yang berhasil dihasilkan lo barusan. Iya. Tapi sekali lagi memang ada lane yang harus dikorbankan oleh RRQ karena mereka memainkan metode seperti ini. Yap. Karena Baby Said ini jelas bisa dihindari. Ketika ada Skylar jelas dekat dia ada Naomi dan itu yang dihindari oleh Geekfan sekarang. Mereka memilih untuk teamfight di tempat yang berbeda. Baloi belum mengeluarkan Movended-nya. Tapi Dairen tetap stay di bagian bawah. Ada Turtle yang kembali muncul dan mereka harus bersiap untuk menuju ke area tersebut. Wow, tapi Versik masih bisa pegang duluan ya, walaupun Nile satu level di atas nih. Kembali lagi dengan ada heavy spin, sebenarnya kalau untuk dari segi kontes enak banget Hit. namun. Itu dia, terbanting sudah. Masih ada Aboy di area tersebut. Ada dua player. Namun sekarang Netherlands yang langsung dikeluarkan. Di mana sekarang Luke-nya langsung masuk ke bagian belakang. Ada Skylar dan juga Naomi yang diusir mundur. Tapi sekarang Lemonnya tidak akan berhasil selamat. Sedikit lagi bisa tapi Turtle-nya masih berhasil diambilkan. Diambil bahkan oleh Versik. Begitu baik tapi Naelnya tertinggal sendirian. Ada damage begitu menyakitkan masuk. Di mana Naelnya berhasil dihancurkan. Nile tadi tempat mau maju lagi ya, ternyata akhirnya dirinya pun yang harus terkena decimat dari Versik. Dan kembali, satu buah time journey menjadi penyelamat di saat Luke-nya mau zoning om. Iya, dan itu menyelamatkan Skylar juga. Cuman tadi mungkin ada sedikit perbedaan kali di mana ketika Nile bergerak seorang diri maju ke depan, teman-teman yang lain sebenarnya sudah dalam posisi lagi mau mundur ke belakang. Dan cukup sia-sia juga dari item build kalau kita lihat di sini. Dari Lemon yang sudah bisa memberikan damage kali ini. Ada Dominance Ice dan juga ada satu Steel Light Plate di tangan Lemon. Sedangkan untuk Bruno agak unggul gold dibandingkan dengan Iritel. Tapi kita bisa bilang ini kemenangan kecil juga untuk Marky. Karena dari tadi kita tahu 2 melawan 1. Dan ternyata dari gold difference-nya juga hanya ada di angka 600. Yap. Namun di atas outer turret dihancurkan kembali. Mereka berhasil mendapatkan objektif lagi. Marky-nya juga di sini udah mulai dibantuin terus-terusan ya sama Baloiski-nya. Fokus ke arah inner turret. Dan cicilan-cicilan clear cepat sudah menjadi sebuah jawaban untuk Terizla pula. Versik masih coba untuk kembali mengejar di arah tengah kembali dengan Partis om. Iya. Early-nya agak sedikit Nah, ini dia ketinggalan. nih. Betul, ini Yap, PR itu buat dia. Marcus. I'm offended dikeluarkan Dairen sendirian penalty zone pula. Guna untuk bisa mempertahankan areanya. Tapi Dairen tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Tapi Lemon mencoba untuk bisa hadir dan juga memberikan bantuannya. Hanya saja sekarang Luke Black Dragon Bomb Baloiski sendirian. Ada Flicker udah keluarkan Asura Aura Decimet harusnya. Tapi ternyata Aboy. Begitu baik Netherlands yang tepat waktu hadir untuk bisa menyelamatkan rekannya. Yap dan gak juga dari Versiknya cepat-cepat buka Decimet. Karena udah tahu nih bakal ada Netherrealm jadi gak Ditahan mau aja. buang ya. Betul, ditahan dulu ya. Sementara dari goldnya juga ya hanya ada di angka 1000-an, gak terlalu jauh sama sekali. Dan setup yang harus dipakai oleh Geek Farm. Dikarenakan ya jelas dari Nile yang unggul satu level dibandingkan dengan Versik. Tapi dengan keunggulan level yang sama sekarang, kita tahu bagaimana Martis yang dipilih ini harus bisa dapetin efek combo dari early game. Namun gagal buat didapetin oleh Versik.
Dan bermain sampai dengan jauh ke late game seperti ini jelas hanya akan memaksimalkan nanti untuk efek sisi yang bisa diberikan oleh Martis. Iya. Positioning dari Aboy, assist yang dia berikan ini bagus banget loh dari tadi loh. Ada reverse time, sementara itu Purify-nya udah dia gunakan pula. Belum ada Nether Realm yang terlihat di dalam tubuh Aboy sejauh ini. Yap, Purify di trigger kali ini akan menjadi informasi yang cukup juga. Namun, Nail, yang kali ini levelnya sekarang udah mulai disamakan juga oleh Versik. Tarik ulur di area Lord dan sementara itu ada karet yang hancur. Oke, Baloyski masuk di area belakang. Akankah mereka berhasil? Tapi barusan ada satu lagi time zone yang masih membuat pergerakan mereka selamat. Masih cukup terseok-seok. Tapi Baloyski tepat berada di tengah-tengah player yang dimiliki oleh RRQ. Dan Baloyski berhasil diajukan sementara itu untuk Lordnya. Akankah berhasil diamankan sementara itu Lordnya berhasil diamankan. Tapi Nailnya berhasil diajukan pula sementara itu untuk kali ini Versiknya. Bahkan dari Bruno double kill. Skylar mulai membalikan keadaan. RRQ sudah menemukan momentumnya. 4 pemain yang hilang dari GigFam walaupun mereka bisa mendapatkan Lord. Namun kali ini bakal dipaksa satu base turret di arah tengah. Oke, Aboy sendirian, Luke sudah hadir kembali, Lordnya bergerak di bagian atas tapi mereka memaksakan untuk bisa menghancurkan satu base turret yang ada di area tengah. Wah ini Digi menjadi jawaban telak, bukan cuma sekedar babysit ya ternyata. Betul. Di fight. Team fight-nya di mana dia berhasil untuk mendodge juga ya. I'm offended dari Ruby. Petrify. Petrify semuanya di-deny dengan time journey. Wah ini makin sulit lagi nantinya untuk GigFam bisa setup tapi konsil terdengar. Oke, Naomi. Akankah menjadi korban? Dan benar saja Naomi ada time journey yang udah dikeluarkan pula. Yap. Berarti untuk next dari pertempurannya tidak akan ada time journey. Tapi tidak ada flicker juga buat Baloy. Saling bertukar informasi dan Lord hanya bisa mengawal juga untuk adanya satu inner turret di top lane. Dan Nail sekarang dengan kelima pemain dari GigFam ready di base turret arah atas. Yap, Baloy pasang pada di bagian depan. Naomi ada reverse time-nya. Mereka bersiap untuk bisa menghancurkan karena satu base turret yang ada di bagian atas. Tapi Nether Realm-nya malah membuat Lemon tersitu tenggapan sendirian. Dan sekarang Baloy-nya berhasil dihancurkan. Lemon yang berhasil dihilangkan. Tapi Markinya malah menjadi langsung sosok yang benar-benar bisa dihilangkan. Tapi Skylar menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Naomi memiliki ke arah mana? Untungnya masih berhasil diselamatkan oleh Versik tapi di bagian belakang. Aboy dan Tyran belum selesai juga melakukan pertempuran. Satu lane yang mengawal Lord ternyata base turretnya pun ikut hancur. Iya, dikarenakan efek pasif dari base turret tadi udah pecah, udah habis. Iya. 12 lebih, secondnya dikit aja detikannya. Dan ya dari GigFam mereka masih sanggup untuk bisa memberikan extra pressure ya. Meskipun sekarang dari RRQ mereka unggul gol. Tapi tidak dengan base turret. Lihat bagaimana Lord advantage-nya juga. Tower damage yang besar banget, 22.000. Iya, dan masih mati-matian ya dari RRQ untuk bisa mendefense adanya satu outer turret di arah tengah. Invasi jungle sudah dilakukan oleh Nail untuk bisa mencuri Kara orange buff. Kembali, ini harus menjaga keberadaan dari Skylar-nya. Ya, dan juga tadi time journey yang berhasil dipaksakan keluar ya sebentar. Di trigger ya? Keluar duluan Di-trigger ya. tadi, betul. Jadi itu membuat heavy speed-nya juga ya udah bebas buat ngacak-ngacak. Bisa pemain-pemain dari RRQ. Cuman Aboy dari tadi loh. Aboy menjadi daftar pencarian orang tertinggi di dalam gig ya. 508 gak ke spot dari tadi loh. Dihancurin juga susah banget dan ini adalah instant replay ini. Betul, definisi dari hero nyaman ya yang bisa dilakukan juga. Penalty zone memang bisa kena. Tapi lihat bagaimana Nail lagi dan lagi ya dengan heavy spin dia yang masuk ke belakang untuk mendorong pemain RRQ keluar dari base mereka. Jadi memang dipaksa buat teamfight-nya di area-area depan. Jangan sampai ada di dalam base milik RRQ. Dan ternyata ada sebuah pertempuran kah di area mid. Aboy hanya mencoba untuk bisa nge-trigger. Mencoba untuk nge-poke aja karena damage yang dihasilkan sekarang udah sakit banget loh. Iya, ya Boynya juga aman terus dari tadi. Gak sembarang buka rumput juga ya karena cicilan-cicilan dari auto alarm bomb lihat udah mulai banyak. Ya, itu dia. Aboy alarm bomb satu ditarik. Immortal sekarang ada di dalam tubuh dari Baloyski. Dan rotasi seperti biasa sudah terlihat ya antara Baloy dan juga Marky. Lihat. Ya, dan juga bagaimana mungkin nantinya harus bisa nge-trigger ya Purify milik Aboy. Oke. Begitu banyak alarm bom memang sudah di standby kan di area tersebut. Guna untuk mengganggu siapapun yang akan masuk. Mereka akan ke, ya udah kecicil duluan. Wah, Lemon ketarik. Weh, Lemon cukup keluar. berani. Lemon sudah mulai memancing keributan di area tersebut. Tapi Lemon pun udah menutup kembali dan dia udah masuk lagi dalam robot palang. Sementara Aboynya hadir mencoba untuk bisa memberikan backup Tyran. Belum ada
Satu lagi penalty zone yang mau dia keluarkan. Aboy masih bersembunyi. Aboy tidak ada Netherlands dan Lord masih standby dari tersebut. Ya, Netherlands ke-trigger tadi namun peperangan kembali terjadi. Oke, ini dia. Lord yang akan menjadi milik siapa? Di mana Nailnya masih berjuang untuk bisa maju dan juga mengantarkan damage-nya. Tapi Lord malah menjadi milik dari Marky. Dan mereka semua mundur teratur. 2 kali loh Mas. 2 kali. Marky. Marky, bukan jungler yang dapat ya. Bukan retri yang dapat. Ini benar-benar 2 kali loh Mas. Waduh. Wow. Jadi ya 2 kali loh Mar. Iya. Yuri Lord. Nyuri Lord. Dan bahkan Lord spawnnya juga waktunya cukup berdekatan. Ketika Lordnya pecah, langsung spawn. Langsung jalan bersama dengan minion. Oke, Lord bergerak di bagian atas. Wave minion di bagian tengah udah di standby-kan juga oleh pemain Geek. Sementara Lord tanpa pengawalan tapi ditarik. Dan dilalat sudah satu orang tapi Dairon terjatuh untuk kali ini masih bisa bertahan untuk waktunya cukup lama. Dairon yang berhasil kabur dari tersebut dan mereka pun masih gagal untuk bisa membuat satu player dari RRQ hilang terlebih dahulu. Yup, dan RRQ masih bisa mendefense Lord yang baru saja berhasil untuk didapatkan kembali oleh Marky. Dan Geek Fam masih belum bisa menembus lini pertahanan RRQ dengan cukup mudah. Time journey lagi-lagi menjadi satu buah hal yang membuat dari Geek Fam miscalculate. Oke, jadi berarti mungkin buat Geek Fam adalah bagaimana cara mereka harus bisa mencari trigger point. Kapan time journey bakal dipakai. Dipancing terlebih dahulu dan menurut gue pancingan ini bakal masuk dari Baloyski. Oke, itu dia ada konsil yang terjadi. Asura Aura, siapa yang akan menjadi korbannya? Hey, sebuah trigger lagi dilakukan oleh pemain dari Geek. Yap, dan ini suara-suara kukuk. Tadi ya? Banyak banget karena dari tadi di spam terus-menerus juga. Bisa emang membuka dari vision rumputan, ini damage-nya juga kan lumayan nyicil. Ya, Iya. Dan juga berasa kan ya. Iya. Dapat poin dia cuma 1 loh ini. Iya, berarti kalau poinnya 1 berarti stacknya udah 60 juga. Jadi ada tambahan 60% untuk magic damage. Iya. Ini damage-nya kedua loh di RRQ Iya. setelah Skylar. Spam aja tuh, taruh semuanya. Tapi kalau kita bicara soal nge-spamnya juga ini bakal sulit kan. Dikarenakan dari Geek Fam-nya mereka yang selalu bisa pegang kondisi. Ketika ada Lord yang spawn. Nah itu ya, gerakan-gerakan ternyata Marky 2 kali last hit Lord-nya luar biasa loh. Waduh, ya mungkin, Damage areanya boleh-boleh ya. ya mungkin seperti skin Ducati yang dipakai ya. Wah. Kalian bisa login, bisa Ya, mainin. selesaikan quest. Tuh. Oke, lihat tuh matinya. Beuh, Keren ya, naik motor loh dia. naik motor. Kalau motornya Ducati mah nongkrongnya bukan di BKT. Di Bukan, di mana? maaf dah. Di mana? Di mana? Di pick lah minimal. Tapi untuk Lord bentar lagi juga bakal muncul lagi. Gold yang memang tadi sempat dipimpin sama Geek Fam yang lumayan jauh, sekarang udah mulai dipersempit dan defensif dari RRQ kembali yang sulit untuk bisa ditembus oleh Geek Fam. Buset itu lihat tuh, banyak banget alarm bomnya siapa yang lewat situ ya Allah. Udah gosong duluan itu. Males banget ya. Males banget. Wah ini ada ini kita harus ngebersihin juga. Karena kalau nggak dibersihin nanti bomnya ini bakal ngeliatin. Siapa yang bakal lewat ke sana juga. Yap. Dan Lord pun sudah hadir, tapi sekarang Martisnya sendirian. Akankah Martis? Retri, Tapi retri Wah. sudah terdengar. Martis sudah mengeluarkan retrinya. Akankah mereka langsung terfokus untuk bisa menghancurkan Lord tersebut karena tidak ada retri yang dimiliki oleh pemain dari RRQ. Tapi Lemon mencoba untuk bisa mengganggu dan juga nge-trigger karena beberapa player yang dimiliki oleh Geek. Namun Lemonnya udah keluar dari Robert Palang. wah ini kayaknya bakal dimanfaatin sama Geek Fam sih. Informasi tidak ada retribution dari Versik, namun agak cukup berat juga karena pemain-pemain dari RRQ udah siap untuk mengganggu dan Nael ketarik dengan reverse time. Tapi Luke, Itu dia time journey-nya udah langsung ke trigger. Naelnya ada hadir 1 MP spin-nya udah langsung dikeluarkan. Dan mereka belakang coba untuk lebaran kali ini udah berhasil dihancurkan. Pertempurannya menjadi tidak adil karena tidak ada damage sebegitu besar yang bisa dihancurkan lagi oleh pemain dari RRQ. Tapi mereka masih melanjutkan pertempuran di area tersebut. Bahkan untuk sekarang Nael udah berhasil dihancurkan tapi shutdown pun berhasil tercipta. Bahkan kali ini shutdown. Double kill berhasil didapatkan. Ada Dobby yang menjadi korban. Dairon tersisa sendirian. wah ini masih ada Marky. Apakah ini akan menjadi one straight push di arah atas karena Dairon tersisa sendirian untuk bisa mendefense 4 pemain dari Geek Fam. Oke, Dairon tersisa sendirian. Ada konsil yang udah dikeluarkan. Tapi Dairon penalti zone-nya. Dairon berusaha untuk bisa mempertahankan diri. Dan Dairon. berhasil dihancurkan tapi Dairon. Bahkan triple kill. Luar biasa. Dairon. Dairon Moment berhasil untuk bisa mendefense dan triple kill. Reddy Syaputra from Medan berhasil untuk bisa membuat RRQ punya nafas yang lebih
lebih panjang lagi. Wow, itu nyawa benar ada di Dairon tadi. Oh, Alright. Wow, Dairon. Dan sekarang momentum yang udah mereka miliki tadi sepertinya udah mulai sedikit menghilang. Tapi sekarang dari Lordnya siapa lagi yang akan memiliki Lord tersebut karena sedikit lagi berbeda. Tapi Lordnya masih berhasil kabur oleh Nael. Abe dan juga Lu masih berhasil kabur karena berbeda. Hanya saja sekarang Naelnya berhasil dihancurkan di arena tersebut. Ada 4 player yang tersisa untuk Geek. wow. Dairon Moment berhasil untuk bisa memperpanjang walaupun Lord yang memang tadi sempat terkontes. Gokil Dairon, hei. Merinding kita di sini, hei. Wah, Ya, dan kalau kita lihat dari replaynya juga, penalty zone yang sangat tepat sekali dikombinasikan bersama dengan revenge strike. Itu yang membuat tadi kenapa damage-nya terlihat cukup besar. Dan pemain-pemain tersebut belum ada yang punya source escape dari penalty zone. karena kena 4 orang plus juga minionnya ikut ke clear. Yap. Jadinya udah langsung sambil menyelam minum air kan. Sambil menyelam minum air. Tapi sekarang 4 player yang dimiliki oleh Geek. Mereka cukup berani loh untuk tetap maju ke bagian depan. Karena Nail beberapa second lagi udah siap untuk bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Ada Lord yang udah bergerak di bagian atas. Tapi Aboy gak memiliki cukup banyak SP lagi. Persik. Ada Netherlame yang udah langsung dikeluarkan. Dan mereka mundur teratur. Mundur teratur. Masih RRQ. bisa defense kembali dan RRQ menolak untuk bisa diturunkan ke lower bracket. Mereka masih bisa berjuang di menit ke-21. Oke, tanpa Nael dari Geek Fam mereka juga respect ya. Mereka gak langsung nabrak karena mereka tahu ada potensi. 4 melawan 5 dan mereka bisa saja harus kehilangan 2 atau bahkan terwipe tadi di sana. Jadi better untuk menunggu Nael yang kembali dengan heavy spin-nya sembari menantikan lagi objektif berikutnya yaitu Lord. Yap. Tapi kalau kita bisa bilang ini Lordnya selalu juga bisa dimenangkan oleh Geek. Iya, retrinya kah, markinya Markinya lah. kah. Tapi ini Geek Fam punya keunggulan 1 lane di atas sih. Oke. Super minion yang berjalan ini bakal jadi PR terlebih dahulu untuk Yap. RRQ bisa mengontrol dari segi wave-nya. Apalagi lain jauh ya. Iya, Yap. itu dia. Ya. Ini udah masuk menit 22. Kira-kira akan berakhir di menit 30 apa 40 nih? Berapa? Berapa? 50. 60. Buset, geter tuh rahang. 60 menit kata audiens. 63. Spesifik ya itu ya. Boleh, tapi wah ini Geek Fam juga sekarang udah mulai concern karena markinya. Tadi Orange Plus sekarang udah didapetin juga. Dan kembali RRQ harus ngontrol lane jauh di atasnya. Apalagi ini lane-nya berseberangan sama Lord yang spawn. Iya, itu yang harus diatur memang ya. Bagaimana untuk merapikan mungkin untuk lane jauh terlebih dahulu. Dan sejauh ini Aboy baru tumbang 1 kali. Jadi mungkin untuk winning condition bagi RQ sekarang adalah bagaimana cara mereka untuk bisa menumbangkan Aboy dulu. Cari Aboynya di mana karena Aboy senantiasa menjadi playmaker untuk Geek Fam. Dengan Netherrealm ini menyelamatin secara terus-menerus. Terus-terusan loh. Aboy akhirnya tadi 1 kali juga ya ke pick off di mana Dairon emang benar-benar menciptakan momen yang begitu baik. Tapi barusan Lemon berhasil mengetahui ke arah beberapa player yang bersembunyi di dalam area rumputan. Lordnya sudah mulai ditarik oleh Nail. Ada 1 Blood Wings yang berada di dalam tubuh dari Aboy sekarang. Yap, wah makin besar lagi pastinya dari segi magical damage output Aboy yang baru ke pick off 1 kali saja. Dan di arah top, ini udah mulai didorong juga. Ternyata Marki yang ngejalanin lane jauhnya. Yap. Dan ngeliat Marki tadi mungkin agak ditahan ya buat Lordnya. Oke, ada sebuah serangan yang akan dilakukan. Barusan coba lihat Baloyski mencoba untuk menarik arah 2 player. Dan di mana 2 player ini langsung dikerek begitu saja. Tapi pergerakan dari Marki yang masih cukup jauh di bagian belakang. Dairon dia penalti zone melekonek. Ada Immortal yang pecah di dalam tubuhnya. Versiknya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tersebut. Tapi ada Netherlame yang udah langsung dikeluarkan. Dairon yang masih berusaha untuk bisa selamat. Tidak ada yang tumbang. Ada 1 intervention udah langsung dikeluarkan. Dan tidak ada yang tumbang 1 player di antara kedua tim ini. Bahkan sekarang Lemon yang berhasil sudah dihancurkan. Tapi Baloyski menjadi korban pula. Wah itu tadi Naomi-nya memang agak terlalu jauh ya karena serangan dengan adanya flicker ammo Vended. Ini menciptakan momen juga untuk Baloyski dan bahkan sekarang bakal ada kontes terjadi. Wow, itu damage dari Aboy Ghostbuster-nya dalam banget ya. Dalam banget ada Versik. Sedikit lagi bisa Scaler, dalam tubuhnya Aboy. Ada Immortal Aboy, Makila dan Aboy.
langsung lejap di area tersebut. Ada keraguan-raguan di dalam tubuh Aboy, tapi sepersekian detik lagi Aboy udah siap bergabung dengan rekan-rekannya. Wah, bahkan bikin rapid boots untuk bisa ngejar lagi sampai ke area kontesnya. Tapi Dairon, Oke, Dairon mencoba untuk membanting karena beberapa player. Dairon sedikit lagi yang Dairon mendapatkan bantuan dari rekannya. Heavy spin, Nair mendampingi rekannya sekarang. Lordnya berhasil diamankan, Daironnya berhasil dihancurkan. Mereka semua maju, double kill didapatkan oleh Marky. Tapi Luke-nya berhasil dihancurkan. Hanya ada Skylar seorang diri. yap, 5 detik menuju Lemon yang akan segera hadir. Mampukah Lemon dan Skylar mendefense karena Geek Fam? Mereka sudah siap dengan adanya Lord Evolve di arah top lane dan 4 pemain mereka yang sudah ready untuk bisa menembus lini pertahanan dari RRQ. Oke, Dairon sendiri berhasil nahan. Sekarang Skylar bersama dengan Lemon. Mereka punya tugas yang sama. Yap, dan apakah ini akan bisa menjadi dan mengulang kembali defensif yang begitu baik? Tapi lihat bagaimana Marky. Oke, Marky udah membawa Purify-nya. Ada satu yang mau dan berhasil. Bahkan sekarang tersiap Skylar seorang diri. Akankah mereka berhasil untuk bisa menghancurkan pergerakan di mana Skylar? Kick untuk pertama kalinya menghancurkan hierarki. Menurunkan ke lawan mereka. Dan mereka berada di final upper bracket. Kick selangkah lagi. Dream come true. Sejarah terukir di season 12 untuk pertama kalinya. Geek Fam menunjukkan revamp mereka. 1 tiket ke final upper bracket. Game intens 3-2 terjadi namun Marky hadir sebagai senjata rahasia. Yap. Kemunculan Marky yang cukup mengejutkan memang dan gameplay dari Geek Fam. Mereka memaksimalkan semua hero sisi yang cukup luar biasa. Ada Baloy tadi. Bagaimana inisiasi dari Baloy menangkap dan memaksa RRQ untuk harus melakukan engagement. Penampilan dari Nile lagi-lagi dengan Akai dia. Memiliki heavy skin, memiliki heavy CC. Dan jelas dengan adanya Yuzong atau mungkin dengan hero nyaman Aboy tadi. Yap, Faramis yang membeli waktu yang sangat cukup